Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji punya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir istiqomah, kawan-kawan kita semua yang istiqomah, sampai nanti kita berpulang husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Teman-teman, selamat datang di kajian subuh syuruk. Insya Allah hari ini kita mau ngaji soalan doa dan apa-apa yang ada di balik itu semua. Tapi nggak lupa, yuk kita zikir pagi dan petang sebagian. Sebagaimana Nabi juga nggak pernah ninggalin zikir pagi dan petang. Mari kita baca zikir pagi petang bersama-sama. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasba'u min da'watin la yustajabu laha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi selepas sholat yang 5 waktu, nggak ada yang bisa menghalangi beliau masuk surga kecuali kematian. Mari kita baca ayat kursi bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, siapapun yang menonton tayangan ini, lapangkan rezeki beliau, mudahkan urusan-urusan beliau, kabulkan segala apapun yang beliau sedang harap-harapkan, mudahkan setiap apapun yang beliau sedang hajatkan, lapangkan apapun yang sebelumnya menjadi kesempitan, terangkan apapun yang sebelumnya adalah kegelapan, dan berikan kami semua lapang di dada kami, di urusan-urusan kami, dalam hal rezeki kami, dan semua apapun yang sedang diikhtiarkan. Dan berikan kepada kami kemuliaan-kemuliaan di dunia, berikan kepada kami kemuliaan-kemuliaan di akhirat, jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin semua? Sehat-sehat semua hadirin? Mudah-mudahan Allah selalu jaga semua kita istiqomah sampai kitanya berpulang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan puan, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Padang, yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di Sumatera secara umum, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Tegal yang kemarin juga sempat terkena banjir, longsor, yang di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ngaji dulu Quran surah Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Tuan puan selamat datang. Jazakumullah khairan jazaa yang sudah bergabung di kajian subuh syuruk di pagi ini. Mohon maaf kalau suaranya pasti sedikit lebih berbeda dari kajian biasanya di Masjid Muhammad Al-Fatih. Tapi mudah-mudahan gak mengurangi rasa semangat kita untuk ngaji. Al-A'raf ayat 55. Yuk pelan-pelan dicari tuan puan, atau boleh tulis di kolom komentar. Al-A'raf ayat 55. Surah Al-A'raf itu surah keberapa? Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7. Ayatnya ayat yang ke-55 tuan puan. Ayatnya ayat yang ke-55.
Pelan-pelan di scroll ke bawah. Sudah ketemu tuan puan? Al-A'raf 55. Izin kami pin ya Kak Widya Caturgatan. Kami sematkan komentarnya. Izin kami pin. Ibu Dona Rahayu Surabaya, izin sebentar ibu kami pin. Mohon izin kawan-kawan di YouTube, ada Kak Indah Setiawati, ada Nur Aiti, Al-A'raf ayat 55. Izin kami pin ya tuan puan. Sejenak. Udah ketemu, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian semua kepada Allah dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Ini tentang berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan suara yang lembut. Tuan puan yang dirahmati Allah, ayat 55 Al-A'raf ini Allah lagi memberi pesan, dan Allah titip pesan ini ke kita semua. Yang diantara pesannya itu adalah ud'u rabbakum. Silakan kalian berdoa sama Allah banyak-banyak, sebanyak apapun. Silakan berdoa sama Allah sebanyak apapun. Silakan minta sama Allah dengan permintaan yang sebagaimanapun. Silakan tuan puan. Ud'u rabbakum, berdoa. Dan ini perintah dalam Al-Quran. Ternyata perintah dalam Quran itu bukan cuma perintah sholat, tapi ada namanya perintah berdoa. Kita disuruh doa. Ud'u rabbakum tadarru'an. Kalau nanti kita berdoa, setelah kita berdoa tadarru'an, ada konsep dalam doa itu, berdoalah dengan rendah hati. Yang sering ditanyakan kan gini, maksudnya berdoa dengan rendah hati itu seperti apa? Dua yang diantara para ulama sering sampaikan tentang doa yang penuh dengan kerendahan hati. Para ulama diantaranya menukil doa. Para ulama diantaranya biasanya menukil doanya Nabi Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Nabi Zakaria ketika beliau berdoa sama Allah dengan suara yang lembut dan rendah hati, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, secara fisik hamba ini sadar betul hamba ini udah tua. Washta'ala ar-ra'su shayba, rambut saya itu udah putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi saya gak pernah kecewa kalau saya berdoa. Rendah hati di hadapan Allah tuh harus, ya Allah, saya tuh sadar betul saya ini hamba yang banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak salahnya, lebih mendahulukan dunia daripada memenuhi panggilanmu. Hamba ini sadar betul sebagai seorang hamba ini banyak lalainya. Sholat kadang-kadang bolongnya ada. Nah,
Akui semua kekeliruan, akui semua kezaliman, akui semua kelalaian, akui semua kekhilafan, akui semua kurang-kurangnya kita di hadapan Allah. Itu maksud dari berdoalah tadarruan, rendah hati. Sebagaimana Al-A'raf ayat 55. Jadi tuan-puan, berdoa dengan rendah hati itu maksudnya adalah berdoa dengan mengakui kealpaan diri. Kurangnya kita banyak, salahnya kita banyak, khilafnya kita banyak. Ud'u rabbakum tadarruan. Kalian silakan banyak berdoa ya. Nanti kalau banyak berdoa tadarruan, yang rendah hati ya. Merendah serendah-rendahnya. Kita aja kadang ketemu manusia aja, oh Masya Allah gini. Enggak lah, kita gitu kan. Masa ketemu Allah, ya Allah, saya ini punya semuanya nih. Kan gak mungkin kita ketemu Allah begitu kan. Gak bisa dan gak boleh, jangan dong. Allah yang punya Rabbus samawati wal ard wa ma fihin. Allah yang punya langit dan bumi dan semua yang ada di isinya. Masa kita mau, mohon maaf, songong di hadapan Allah? Jangan. Berdoalah kita tadarruan, penuh khidmat, khusyuk, rendah hati. Tadarruan. Ya Allah, ini hambamu yang banyak dosa datang lagi. Ini hambamu yang hina datang lagi. Ini hambamu yang penuh kekurangan datang lagi. Ini hambamu yang penuh dengan segala kelalaian datang lagi. Tuan puan, ini rahasia doa. Allah mau buka di ayat 55 Quran surah Al-A'raf ini. Maka tuan puan kalau ngerasa video ini bermanfaat, silakan di-share, disebar seluas-luasnya, terutama kepada keluarga terdekat, supaya nanti feeling kita dalam berdoa, setidaknya kita punya persepsi yang sama atau punya standar yang hampir mirip-mirip. Gitu tuan puan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita kalau berdoa tadarru'an, silakan berdoa dengan rendah hati. Man tawadha ahadan lillah. Ini kata Nabi SAW, bagus, bukan main, kata Nabi. Mohon izin sebentar. Kata Nabi SAW, siapa orang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kata Nabi SAW, man tawadha ahadan lillah bal rafa'ahu Allah. Siapa orangnya yang dia merendah karena Allah, Allah sendiri yang nanti akan meninggikan derajat beliau. Berlaku hukum sebaliknya. Mafhum mukhalafahnya adalah siapa-siapa yang dia meninggi di hadapan Allah, Allah sendiri yang akan membuat dia jatuh tersungkur. Allah sendiri yang akan membuat dia nanti terbanting. Dia meninggi, Allah yang rendahkan. Di hadapan Allah gak ada yang boleh meninggi. Di hadapan Allah semua harus menghamba, rendah hati, tadarruan. Bawa perasaan rendah hati itu terus-terusan di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini banyak dosa, kami ini banyak silap salahnya, banyak lalainya, banyak lupa zikirnya, lisan ini kadang tak terkendali dalam berbicara, tangan ini sering berbuat keliru, kaki ini melangkah ke tempat yang kurang pas. Maafkan kami ya Rabb. Kami akui kami banyak berbuat lalai, kami akui kami banyak berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Rabb. Akulah orang-orang yang zalim ya Rabb. Ud'u rabbakum tadarruan, merendah. Itu poinnya. Tulis di kolom komentar. Jadi yang pertama, doa itu perintah. Yang di dalam doa perintah ada yang kedua. Apa kedua? Tadarruan. Silahkan berdoa, tapi catat poinnya. Nomor 2, setelah yang pertama doa itu adalah perintah. Ud'u itu kan perintah untuk ayo banyak berdoa, yuk banyak minta. Yang kedua tadarruan. Tadarruan tuh merendah ya. Merendah ya. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita tuh akan ditertawakan kalau kita sampai salah, gimana sih? Kita tuh akan ditertawakan kalau sampai kita malah meninggi di hadapan orang yang punya kuasa. Mohon maaf sekali. Misalkan kita ini adalah seorang yang bekerja di sebuah tempat gitu ya. Ada ownernya tempat itu, ownernya datang, terus kita meninggi. Oh bapak ini gak bisa ngerjain kayak gini-gini nih. Ini mah kami yang bisa. Oh bapak ini gak becus nih. Sampai ada kalimat-kalimat yang demikian itu terlontar dari kita yang kitanya sedang bekerja di tempat, lalu ownernya kita, mohon maaf, rendahkan kayak gitu. Ini POV hadirin semua. Kira-kira kita akan diapain sama owner ini kalau kita meninggi? Kita kira-kira diapain nih sama nih owner kalau kita meninggi di hadapan owner? Menurut kawan-kawan semua tulis di kolom komentar. Kita akan diapain sama nih owner kalau kita meninggi di hadapan beliau? Diapain? Akun Aura pecat, Astridina pecat, Iis Atika dipecat, Ibu Hida Jogja, Ibu Nur Flower dipecat, Ibu Nurjana dipecat, Ibu Azani dipecat, Istiqomah dipecat, Ariel dipecat, Gigi dipecat, Ainur dipecat, anak-anak dikeluarkan langsung, Mama Fika tidak diakui. Owner itu langsung bilang ke HRD-nya, lalu beliau bilang, maaf, sebelum ke HRD owner nanya dulu, maaf, nama kamu siapa? Nama saya Fulan. Terus langsung bilang sama HRD, Mbak tolong ya, atas nama Fulan tolong dicukupkan ya. Mohon maaf Pak, atas nama siapa tadi Pak? Atas nama Fulan. Iya, dicukupkan Pak? Iya Mbak, dicukupkan. Mohon izin Pak, mohon maaf kalau boleh tahu, kenapa Pak kira-kira? Bad energy. Wah, energinya buruk banget di kantor ini kalau ada dia. Kita kalau meninggi di hadapan yang punya kuasa, habis kita. Ini loh Quran surah Al-A'raf ayat 55. Al-A'raf ayat 55. Allah lagi bicara sama kita kalau meninggi, habis kita. Ini sama owner ya. Pertanyaannya, gimana kalau kita meninggi di hadapan Allah Rabbul Alamin? Ini baru sama owner ya. Gimana kalau kita meninggi di hadapan Allah Rabbul Alamin? Di hadapan manusia aja kita bisa, ya minim di SP1, dikeluarkan, para-paranya langsung dipecat hari itu juga. Gimana lagi kita sama Allah Rabbul Alamin? Kalau kita sama manusia aja, kita meninggi di depan orang yang lebih berpengalaman, lebih dalam jam terbang, orang-orang yang punya pengaruh, kita tuh bisa selesai. Apalagi di hadapan Allah. Ud'u rabbakum tadarruan. Maka silakan yang pertama berdoa. Berdoa itu perintah. Silakan berdoa. Silakan minta. Doa itu perintah. Jangan lupakan poin yang kedua, tadarruan. Tapi jangan lupa ya, rendah hati. Merendahlah. Tuhan puan yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati itu gak akan pernah membuat kita jadi rendah. Justru kata Nabi, man tawadhu'a ahadan lillah bal rafa'ahu Allah. Siapa orang kok beliau ini rendah hati, Allah nanti akan tinggikan setinggi-tingginya derajat beliau. Allah akan angkat
ke tempat terpuji, Allah berikan kedudukan, rafa'ahullah, yang pada intinya semuanya kembali kepada tingginya derajat orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu gak merendahkan. Rendah hati itu gak membuat kita jadi rendahan. Justru rendah hati itu membuat kita meninggi. Man tawadhu ahadan lillah bal rafa'ahullah. Kamu kalau mau ditinggikan, mau diangkat, rendah hatilah. Doa kalau mau lebih cepat didengar, tadarruan, rendah hatilah. Siapa kita? Lalu kita meninggi. Gak ada. Merendahlah di hadapan Allah. Biar Allah yang nanti rafa'ahullah, yang akan ngangkat. Allah angkat kita ke tempat yang mulia. Allah titipkan kepada kita harta yang penuh barokah. Allah titipkan kepada kita banyak sesuatu yang nanti menghadirkan manfaat untuk lebih banyak orang. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan sama Allah buat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah kemudahan untuk selalu rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Tuan puan, kadang Ustadz saya rendah hati. Kalau di hadapan Allah jelas ya, tapi di hadapan manusia ini loh Ustadz, kadang rendah hati itu justru malah saya itu diremehin, direndahin. Tuan puan, kita tuh gak bisa ngindarin kekecewaan dari manusia lain. Rasa kecewa yang dihadirkan sama manusia lain itu potensinya tetap ada. Sebaik apapun seseorang, beliau tetap punya potensi mengecewakan. Bukan berarti beliau jahat, tapi karena beliau manusia. Namanya manusia. Selama masih manusia itu ada aja celah untuk membuat kita kecewa. Dan itu gak apa-apa. Kita lah yang bisa memilih. Oh iya. Lalu sudah, bismillah. Yang penting kita tetap baik. Karena orang baik itu gak akan pernah rugi. Karena Nabi SAW berpesan, Innal khairatu ma'nina. Kebaikanmu itu menenangkan jiwamu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Al-Isra ayat 7, kalau kita baik bukan buat orang lain kok. Kebaikan itu pulang ke kita sendiri. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ini tuan puan. Yang ketiga. Apa yang pertama? Ud'u rabbakum. Banyak berdoa ya. Ud'u rabbakum. Banyak berdoa ya. Terus yang pertama konsepnya gimana? Tadarruan. Apa tadi tadarruan? Apa tadi tadarruan tuan puan? Rendah hati. Sekarang yang ketiga. Masih ayat yang sama ya. Tulis di kolom komentar ayat 55 Al-A'raf. Tuan puan, kita lagi mentadaburi ayat 55 Al-A'raf. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan disebar luas-luasnya atau boleh diklip. Senyamannya tuan puan, boleh diklip di bagian mana saja dan silahkan disebar tanpa perlu izin terlebih dahulu juga gak apa-apa. Yang kedua tentang tadarruan, rendah hati. Sekarang kita masuk ke bahasan yang ketiga. Wa khufyatan. Apa khufyatan? Dan silakan berdoa dengan suara yang lembut dan santun. Tuan puan pernah gak sih ngelihat ada seseorang yang berbicara sama atasannya tuh dengan nadanya itu agak songong? Kenapa pak? Ya lah gitu doang. Ngapain sih pak? Ya lah pak. Ada gak menurut tuan puan semuanya? Mohon maaf tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Kalau kita lagi bekerja di sebuah tempat, lalu kita bicaranya sedikit agak nyolot sama atasan kita. Mbak tolong yang ini dibantu ya. Kenapa sih bu? Kenapa sih saya mulu sih bu? Kenapa sih gak kalian aja bu? Pernah kita kayak gitu ngeliat ada orang kayak gitu? Ada.
Tapi apa yang terjadi sesudah orang ini nada bicaranya tuh kurang enak didengar oleh telinga atasannya gitu misalkan. Project manajernya atau manajernya atau manajer areanya atau direkturnya atau kepala sekolahnya atau atasannya gitu. Pasti nggak berkenan. Nggak berkenan kan pasti kan. Kita tuh lagi diajarin sama Allah tentang adab. Di antaranya khufyatan. Kalau berdoa khufyatan. Suaranya yang lembut. Mintanya yang jelas. Atau kalau udah bener bahasanya bahasa yang tangisan pun Allah tahu, Allah faham. Khufyah. Jadi yang ketiga, berdoa dengan lemah lembut. Berdoa tuh lemah lembut, tuan-puan. Berdoa lemah lembut. Kita mesti doanya lemah lembut. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Kabulkan hajat-hajat kami. Khusyukkan sholat kami. Sakinahkan rumah tangga kami. Solihkan buah hati kami. Nah, doa yang lembut. Khufyatan, yang lembut. Doa yang lembut, tuan-puan. Allah senang banget seorang hamba tuh kalau berdoa tuh. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tuh gak pernah kecewa kok, ya Allah. Walau doa saya belum dikabul, walau doa saya belum kelihatan, saya gak pernah kecewa kok, ya Allah. Orang saya minta sama zat yang maha kuat, pasti dikabul. Orang saya minta pada zat yang maha hebat, pasti saya gak pernah kecewa. Berhentilah berpikir berlebihan karena sepotong besi itu rusak karena karatnya sendiri. Diulang ya. Berhenti berpikir berlebihan karena sepotong besi berhenti berpikir berlebihan, sepotong besi rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan diri kita itu rusak karena pikiran kita sendiri. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu overthinking. Cerita hidup kita itu karena cerita hidup kita sudah ditulis sama penulis skenario terbaik, Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Ya, nikmati aja prosesnya. Penuh baik sangka, penuh amal salih. Jadiin Quran sebagai guidance. Aman, tentram, nyaman insyaallah. Balik lagi ke ayat tadarruan wa khufyatan. Apa tadarruan? Rendah hati. Apa khufyatan? Khufyah, apa khufyah? Apa makna khufyah? Khufyah apa khufyah? Yang santun, lemah lembut. Lembut bicara sama Allah. Kita ya kalau ngomong sama manusia agak keras sedikit. Kadang-kadang manusia salah paham ya, salah ngerti ya gitu ya. Kita ngomong agak keras sedikit gitu. Bagi sebagian tempat mungkin gitu, teriak-teriak itu adalah hal yang daily-nya kebiasaan di satu wilayah tertentu gitu. Tapi bagi wilayah lain ada kadang itu terdengar seperti teriakan. Terdengar seperti kok dia marah ya, padahal gak marah, emang lagi bawaannya begitu kan. Tapi kita diminta sama Allah berdoa itu khufyah. Khufyah itu lembut. Berdoanya lembut. Ya Allah, Engkau yang paling tahu yang terbaik untuk hamba-hambamu. Jika ini terbaik untuk duniaku, terbaik untuk akhiratku, mudahkan ya Allah. Jika ada yang lebih baik, gantikan ya Allah. Istikharah kan salah satu kalimatnya begitu kan.
Ya Allah, kalau ini sebut hajatnya. Urusan hamba A. A ini baik untuk hamba, kehidupan dunia hamba dan akhirat hamba, mudahkan berkahi. Kalau tidak ya Allah, jauhkan buat aku ridho dan ganti yang lebih baik. Gitu kan? Itu berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kalau kita mau, silakan berdoa banyak-banyak. Doa kita sebanyak apa juga gak akan pernah mengurangi kerajaannya Allah kali hadirin. Kita mau berdoa banyak juga gak akan pernah mengurangi kerajaan-kerajaannya Allah hadirin. Seandainya, ini kalimat bagus bukan main. Kalau semua manusia di atas muka bumi, ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu Allah kabulkan semua 8 miliar penduduk bumi atas semua yang beliau pinta, gak akan pernah mengurangi kekayaannya Allah kecuali hanya seperti jari yang dicelup ke luasnya lautan samudra lalu diangkat. Jari dicelup ke lautan lalu diangkat. Air yang menempel di ujung telunjuk itulah semua doa yang sudah Allah kabulkan kepada 8 miliar manusia penduduk bumi. Dan air yang masih seluas samudra itulah nikmat yang Allah simpan di akhirat. Ya Allah, kita minta gak akan mengurangi kekayaannya Allah, gak akan. Maka jangan malu-malu kalau berdoa. Berdoa yang banyak. Jangan malu-malu kalau berdoa. Berdoa yang detil, rinci, jelas. Khufyatan, berdoa yang lembut. Jangan malu-malu kalau berdoa. Minta. Jangan malu-malu. Berdoa. Ud'uni. Silakan berdoa banyak-banyak. Astajib lakum. Allah nanti kabulkan semua yang kita minta kepada Allah. Jangan malu. Silakan berdoa hadirin. Jangan bilang kebanyakan, silakan berdoa. Jadikan doa itu daily life. Sama satu lagi nih, mumpung bicara doa. Normalisasikan kalau keluar rumah baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Karena sekarang kita ini udah hidup di dunia yang gilanya luar biasa. Emosi dikit efeknya itu bisa fatal sekali. Di jalan lebih baik ngalah. Karena kita gak tahu nih, orang yang kita lagi berhadapan dengannya di jalan, beliau punya problem apa. Dan kadang-kadang orang di jalan tuh, kalau dia lagi terkena masalah-masalah tertentu bisa senekat itu. Maka di jalan mending ngalah dan normalisasikan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa itu kalau keluar rumah. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke ayat 55 Al-A'raf. Tuan puan kita lagi bahas. Selamat datang tuan puan di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya, luangnya untuk belajar bersama. Terima kasih banyak yang tidak terkira. Kita lagi belajar bareng-bareng. Di sini kita lagi ngaji Quran surah Al-A'raf ayat 55. Kalau tuan puan baru bergabung, kita lagi ngaji Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Silakan berdoa banyak-banyak. Berdoanya rendah hati. Berdoanya dengan nada yang lemah lembut. Karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, setelah yang ketiga adalah lemah lembut. Kalau kita doa yang keempat, jangan melampaui batas. Kalau berdoa tuh jangan nuduh Allah. Allah gak denger ya. Enggak. Allah denger. Allah gak denger doa saya ya. Enggak. Kenapa Allah gak denger doa saya Ustadz? Enggak. Allah tuh denger. Kitanya aja yang terlalu prematur memvonis
kalau doa kita belum dikabul, padahal bukannya doa kita belum terkabul, tapi doa kita lagi dikonversi untuk jadi yang lebih indah, lebih baik. Tapi bukan menurut versinya kita, menurut versinya Allah. Allah lagi desain semua doa-doa kita itu akan terkabul dengan cara terbaik. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang terbaik itu akan datang di waktu terbaiknya. Karena selalu kayak gitu rumusnya. Yang terbaik itu akan datang. Dan yang terbaik itu selalu datang di waktu terbaiknya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah gak suka orang yang melampaui batas. Allah gak suka orang yang buruk sangka. Ya kan? Ini ayat simple kan? Pendek kan? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah gak suka melampaui batas. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Udah hadirin, berdoa aja. Berdoa aja. Mohon maaf hadirin. Datang seseorang lalu beliau bilang, Ustaz, Allah mendengar. Allah dengar doa saya, Ustaz. Allah dengar doa saya. Padahal saya gak cerita sama Ustaz. Saya pun gak cerita sama istri saya. Saya gak cerita sama orang tua saya. Saya gak cerita sama anak-anak saya. Tapi Allah dengar, Ustaz, ternyata. Saya gak cerita sama siapapun, kecuali saya cuma bawa di tahajud. Saya cuma bawa di duha. Saya gelar sejadah, saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat, lalu saya gelar sejadah, saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat, lalu saya angkat tangan saya berdoa. Saya gak cerita kepada siapapun kecuali sama Allah. Dan ternyata Allah dengar doa saya. Allah dengar doa saya. Allah dengar doa saya. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar doa kita. Maka jangan kita jadi hamba yang terlalu prematur buruk sangka sama Allah. Doa tuh nikmati doanya. Enak kok. Nyaman kok. Kalau kita punya kekuatan yang namanya baik sangka, ketenangan itu Allah yang akan hadirkan. Ada yang membuat hidup kita tenang. Apa namanya? Baik sangka. Baik sangka sama Allah. Begitu tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan, jangan melampaui batas juga termasuk diantaranya tuh. Kalau berdoa, jangan cepat bosan. Ini di sini ya poinnya. Kalau berdoa jangan cepat bosan. Kadang kita berdoa setahun lalu belum terlihat wujud dari apa yang kita doakan selama ini, kita udah bosan untuk berdoa. Jangan. Salah satu sifatnya manusia yang tidak menarik itu adalah ya malu. Sukanya terlalu cepat untuk bosan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Innallaha la yamalu hatta tamallu. Allah gak bosan mau ngasih kita banyak pahala hatta tamallu. Tapi kitanya lebih cepat untuk bosan dalam beramal salih. Bosan baik sangka, bosan berdoa, bosan jalan menuju apa yang dia doakan, bosan ikhtiar, bosan berbuat baik. Jangan cepat bosan. Berdoa yang banyak, berdoa yang baik. Jangan cepat bosan. Orang dengan ketangguhan dan kekuatannya untuk terus mengulang doa lebih punya potensi untuk cepat
ngelihat wujud dari apa yang dia doakan. Jangan bosan, ulang terus doanya. Ulang terus, ulang terus, ulang, ulang. Semua doa yang selama ini kita minta. Dan jangan bosanan. Manusia itu tidak menarik dengan dua sifat. Saya tuh paling kesel buat diri saya sendiri, hadirin. Saya paling kesel buat diri saya sendiri dengan dua sifat. Ada dua sifat yang paling menyebalkan sebenarnya, dua sifat ini. Yang kita semua kayaknya punya dua sifat ini. Dan ini sifat yang tidak menarik kalau sampai kita tertawan sama dua sifat ini. Apa dua itu? Satunya malas, duanya bosenan. Waduh. Kalau kita malas, kita gak jadi apa-apa, tuan puan. Kalau kita bosenan, kita jadi kutu loncat, tuan puan. Dan kalau kutu loncat, satu ini belum selesai, belum dalam, udah pindah. Satu belum selesai, belum dalam. Kita gak jadi ahli kalau kita kutu loncat. Dan itu sama sekali gak menarik. Itu sifat kita nih. Potensi sifat kita yang membuat kita jadi gak menarik. Yang pertama malas, yang kedua bosan. Maka Nabi pun berdoa SAW dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, hamba berlindung kepadamu dari salah satunya sifat ajz, lemah, gampang bosan juga salah satunya, wal kasal, dan sifat malas. Lindungi hamba dari dua sifat itu ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Begitu tuan puan. Sering-sering baca doa ini hadirin. Doa ini akan menghindari kita dari sifat sukanya bosenan dan sukanya malesan. Apa doanya? Nabi langsung yang pandu kita. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami dari sifat cepat bosan. Ajz itu juga sifat lemah, gak mau berjuang, wal kasal. Dan lindungi kami ya Rabb dari rasa malas. Rasa malas tuh seringnya menawan kita hadirin. Kita dibuat gara-gara malas tuh jadi gak produktif. Maka bermohonlah kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Barakallahu fiik. Amalkan, sebarluaskan. Jadi jariah untuk kita bersama-sama insyaallah. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana lagi kita? Nah, ini nih. Doa saya tuh belum dikabul. Aduh, gimana ya? Apakah gara-gara saya sering melukai orang atau? Tuan puan, hidup ini adalah pelajaran. Hidup ini apa? Hidup ini adalah banyak belajar. Hidup adalah pelajaran tanpa ada kata akhir. Kecuali setelah nanti kita wafat. Kadang kita terluka, ya kadang kita melukai. Kadang kita disalahkan, ya kadang sebaliknya kita menyalahkan. Semua orang pernah salah dalam langkahnya, keliru dalam ambilan keputusannya, atau bahkan gagal memahami sudut pandang dari sisi yang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna. Hidup adalah tentang saling belajar, saling memaafkan, saling memahami, saling berusaha untuk tumbuh. Dan teruslah jadi orang yang tadarruan, rendah hati, luar biasa. Dan jadilah orang yang suka memberi maaf. Dan jadilah juga orang yang mau terus memperbaiki. Karena disitulah letak jadi manusia yang bertumbuh. Begitu hadirin. Tahu gak, pernah dengar ini gak, kalimat yang kayak, kita tuh sebenarnya gak sakit. Pernah dengar kalimat ini gak? Kita tuh sebenarnya gak sakit. Kita sebenarnya tumbuh. Cuman untuk tumbuh sudah dapat dipastikan
akan muncul rasa sakit itu sendiri. Gigi yang paling belakang pas tumbuh sakit nggak? Cukup lumayan sakit ya kan? Terus, pohon kalau mau tumbuh, pohon itu harus akar-akarnya mendorong tanah lagi nggak? Pasti. Mendorong tanah yang keras didorong dengan akar-akar yang baru tumbuh. Kita nggak sakit tapi kita tumbuh sebenarnya. Tumbuh jadi hamba, tumbuh jadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih hebat. Untuk semua teman-teman yang sekarang lagi dilanda soalan dalam hidupnya, jadikan Allah sebaik-baik peneman. Jangan ditemani manusia semata. Manusia tuh gampang rapuhnya. Kalau mau ditemani, Allah yang temani kita. Manusia sebagai support sistemnya saja, bukan peneman satu-satunya ya. Jadi peneman kita Allah. Semua persoalan kalau dibersamai Allah, kita tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua soalan-soalan jadi kecil di hadapan Allah. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan balik lagi tentang doa ya. Saya selalu percaya, saya selalu yakin bahwa kami selalu percaya dan kami selalu yakin bahwa sesuatu yang baik itu selalu dan selalu datang di waktu terbaiknya. Sesuatu yang baik itu selalu datang di waktu terbaiknya. Itulah sebabnya kenapa kita harus sabar dan iman. Iman itu bukan cuma sekedar yakin, tapi iman itu hatinya membenarkan, jiwa raganya effort banget untuk sesuatu itu, lisannya juga optimis mengucapkan. Itu iman. Diimani dengan hati, dibenarkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Untuk sesuatu baik yang sedang didoakan, kalau belum sekarang, Allah nanti beri di waktu terbaik. Dan hal baik, bahkan terbaik, memang selalu datang di waktu terbaiknya. Begitu tuan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi. Kata Nabi SAW, doa dikabul dalam bentuk 3. Nah ini kata Nabi. Tiga bentuk cara Allah mengabul doa. 3 cara Allah mengabulkan doa, kata Nabi. Yang pertama, doa itu dikabul seketika. Ya Allah mudahkan cari parkir, detik itu juga dapat parkir. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik, baik di dunia ataupun nanti lebih baik di akhirat. Atas semua yang kita pinta diganti yang lebih baik, bahkan terbaik. Karena Allah gak pernah ngasih yang biasa-biasa aja, Allah pasti ngasih yang terbaik. Yang ketiga, doa kita itu dikabul dalam bentuk kita diselamatkan dari bahaya yang senilai dengan doa kita atau bahkan yang lebih daripada apa yang kita doakan. Kita diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari mara bahaya. Itu kata Nabi SAW tentang 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Tuan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau tutup pertemuan kita dengan ayat yang tadi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah gak suka ya orang yang melampaui batas. Apa melampaui batas? Gak suka aja gitu. Tuan puan, gimana sih? Kita ini kurang apa sih? Kita ini kurang apa? Astagfirullahaladzim. Maaf. Bukan. Allah tuh kurang apa sih sama kita? Ya Allah, saya tuh kadang sedih sama diri saya sendiri ya. Aduh, amalan kurang. Istiqomah ya kadang jarang-jarang. Aduh, sedih banget ya. Poinnya di Allah sama kita tuh kurang apa sih? Nafas dikasih gratis. Sehat ya alhamdulillah lebih dominan daripada sakitnya. Sampai hari ini masih bisa ada air yang kita minum. Masih ada makanan yang bisa kita makan.
Hari ini kita masih bisa berjumpa. Hari ini kita masih bisa. Banyak nikmat-nikmat Allah tuh yang gak kehitung. Jangan cuma karena satu yang menurut kita tuh kurang berkenan di hati kita. Jangan cuma karena satu kejadian yang menurut kita kurang berkenan di hati kita, kita melupakan semua nikmat Allah yang begitu banyaknya. Waduh, ini gak menarik sekali ya Allah. Gak menarik banget manusia kalau cuma gara-gara satu kejadian yang membuat dia, kok gini sih? Terus dia melupakan nikmat sehatnya, nikmat matanya, nikmat telinganya, nikmat giginya, nikmat lidahnya mengecap rasa, nikmat semua yang sudah Allah begitu banyak kasih sama kita. Lalu cuma gara-gara satu kejadian yang menurut kita kurang berkenan, kok gini sih? Kita lupain semua nikmat Allah yang banyak. Wah, itu gak menarik sekali. Rasa syukur itu datang dari hati kita sendiri. Kita yang mutusin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Kayak kita mulai belajar bersyukur. Dan ini juga sebagai pengingat buat kami yang berbicara untuk gak nyepelein nikmat ya Allah. Kata Nabi SAW, unzur ila man asfala minkum. Lihat yang di bawah. Urusan dunia, lihat yang di bawah. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang di atas. Fahuwa ajdaru alla tadharu nikmat Allah. Itu supaya kamu gampang bersyukur gak? Itu supaya kita gampang bersyukur dan gak ngeremehin nikmatnya Allah. Sering-sering ucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan melampaui batas. Doa kita lagi dikabulin sebenarnya. Doa kita tuh lagi dikabulin sebenarnya. Cuman kadang kita gak ngerasa bahwa doa itu udah terkabul dalam konversi bentuk yang berbeda. Apapun bentuknya. Doa kita sudah dikabul sebenarnya. Cuma kadang kita gak sadar. Sama kayak ada ikan kecil bilang sama ikan besar. Kata ikan kecil ini, wahai ikan besar. Ikan junior bilang sama ikan senior, wahai ikan besar, saya mau ke samudra. Tunjukin saya jalan dong. Saya mau ke samudra, mana samudra? Kata seniornya, si ikan besar ini bilang sama ikan kecil, wahai adek, ini samudra. Enggak. Ini mah air. Saya mau ke samudra. Terus kata ikan besarnya, saya samudra. Saya samudra apa? Ini samudra. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah jaza. Tadi kakaknya, ikan kecil ini bilang sama ikan besar, wah ikan besar, saya mau ke samudra. Kata ikan besar, ini samudra, kamu udah di samudra nih. Kata ikan kecil, enggak, ini mah air. Air gimana sih? Kata ikan besar, ini samudra loh, ini samudra. Kamu sudah di samudra. Nah, kisah fiktif ini memberi poin kepada kita satu hikmah, bahwa kadang-kadang kita tuh gak ngerasa kita sudah sampai dari apa yang kita doakan selama ini. Kita sudah sampai kepada apa yang kita sudah mohonkan di sepertiga malam. Cuman kadang kita gak sadar kita udah sampai di titik itu. Kamu sudah jadi seperti yang kamu doakan, kamu sudah menjadi seperti apa yang kamu pintakan. Cuman kadang kita lupa, cuman kadang kita gak sadar. Sama seperti ikan kecil bertanya kepada ikan besar, mana samudra? Ya ini samudra. Lalu ikan kecil ini bilang, ini mah air. Dengan semua yang kita doakan, dengan semua yang kita pintakan, dengan semua hajat yang kita ajukan kepada Allah sebagai proposal hidup kita, ya Allah, hamba A, B, C, X, Y, Z, kita sudah di dalamnya. Cuman kadang kita gak sadar. Allah sudah kabulkan satu demi satu, cuman kadang kita gak sadar. Maka perlu kewarasan supaya kita ngerti baiknya Allah dalam mengabulkan doa hamba-hambanya. Sing waras, that simple. Ya Allah. Teman-teman sehat semua ya, lancar rezekinya, berkah semuanya.
Pagi ini kalau teman-teman qadarullah lagi luang, kita ngaji bareng ya di Insan Cendikia Serpong BSD. BSD bukan apa? Di mana? Tangerang. Insan Cendikia Serpong Tangerang. Insya Allah kita ngaji jam 9 pagi ini di Serpong. Dan insya Allah nanti kajiannya tentang melepaskan yang di luar kendali. Melepaskan yang di luar kendali. Kajiannya tentang itu, sahabat yang di Tangerang pagi ini banget. Insya Allah nanti kita ngaji di masjidnya, masjid yang Izzatul Islam, atau masjid apa namanya mas? Maaf. Ya Izzatul Islam ya. Ada kok di poster Instagram, coba cek ya di poster Instagram tentang kajian pagi ini. Insya Allah kalau masih hidup ya teman-teman, doain. Kami mohon doa satu, please doain, tolong kami mohon sekali teman-teman doakan kami ini, wabil khusus mohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati. Tolong doain kami biar istiqomah seperti sahabat semua istiqomah kajian subuh. Kadang ya namanya istiqomah tuh kan gak mudah ya. Kalau mudah namanya istirahat. Kami butuh didoain biar istiqomah, doain meninggalnya juga husnul khatimah. Doain meninggalnya gak nyusahin orang. Doain biar kami pokoknya istiqomah sampai husnul khatimah. Teman-teman sehat-sehat, dijaga Allah. Ayo kita berdoa, mumpung safar, mumpung lagi alhamdulillah di sini mungkin ada, kita nggak pernah tahu di antara sahabat yang lagi amin siapa doanya yang Allah akan perkenankan, kita nggak pernah tahu. Tapi bismillah yuk kita saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami semua ini hamba-Mu yang berlumur dosa, silap, salah, banyak hilafnya, banyak lalainya, banyak kurang-kurangnya. Amal solih kami tak ada satupun ya Rabb, kecuali hanya banyaknya dosa, dosa dan dosa. Ampuni dosa kami ya Rabb, maafkan kesalahan kami ya Rabb. Izinkan kami Engkau mudahkan untuk beramal salih. Beri kami energi untuk beramal salih. Beri kami kemudahan untuk beramal salih. Buat kami ya Allah, langkahnya selalu Engkau ridhoi, tangannya selalu menulis yang Kau sukai. Apapun yang kami lakukan, iringi ya Rabb ridho-Mu di setiap derap langkah kami. Ya Allah, atas semua hajat sahabat-sahabat kami di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, kabulkan ya Rabb. Atas semua apapun yang beliau sedang doakan, perkenankan ya Rabb. Atas semua apapun yang sedang beliau risaukan, angkat risau gelisah cemasnya ya Rabb. Ya Rabb, anugerahi pada kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan hidup yang solih-solihah, anak turunan yang solih-solihah, hidup kami yang istiqomah, wafatkan kami yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teman-teman silakan punya hajat, doa. Ya Rabb, sahabat-sahabat kami sedang berdoa dengan hajat beliau masing-masing, kabulkan ya Rabb. Silakan sahabat berdoa dengan hajat hadirin masing-masing. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin ya Rabb. Kabulkan hajat beliau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman makasih banyak waktu luangnya. Insyaallah biidznillah. Alhamdulillah keberangkatan Haastur sekarang sudah setiap bulan ya sahabat. Yang bulan ini tanggal 22 Februari. Kemudian di akhir itikaf. Lalu setelah itikaf ada 24 Maret. Yang Ramadan sudah full seat. Yang Syawal tanggal 24 Maret sudah full seat. Setelah itu adanya hajian. Setelah hajian akan ada lagi keberangkatan Haastur. Ini di 2 Juli. Setelah 2 Juli di 12 Agustus. Setelah 12 Agustus ada di 30 September, lalu Oktober, lalu November. Yang Desember belum ada. Teman-teman silakan kepoin jadwalnya. Sudah ada sampai November, yang Desember belum ada. Jadwalnya silahkan teman-teman bisa ketahui melalui Haastur. Dan Haastur ada cabang di Klaten, Bogor, Bandung, Banjarnegara, dan Kediri. Ada di 5, baru di 5. Dan pusatnya di Wonosobo tentunya. Di home base-nya kami di Margorejo, Wonosobo. Haastur sudah ada
Tapi Ustadz dari semua wilayah boleh daftar? Boleh sekali. Bahkan beberapa alumni Haastur ada dari Brunei Darussalam, Kak Suhaila, ada dari Malaysia, ada Ibu Makci Halimah, ada dari Singapura, Ibu Yayat, ada dari Ibu Tusiamti dari mana? Taiwan, Hong Kong, ada juga dari Amerika, Ibu Eva, lalu ada juga dari Amerika, ada juga dari mana gitu. Dari luar negeri pun boleh sekali ikut umroh bersama kami, begitu Tuan Puan. Nanti hubungi, bisa di semua yang tadi ya, Kediri, Haastur Kediri, silahkan ada nomornya 0812 400 100, itu Haastur Kediri. Haastur Bandung 0812 160 100, ini Haastur Bandung, atau Haastur Pusat, yang Wonosobo 0812 500 100. Teman-teman bisa hubungi juga Haastur Klaten, Haastur Banjarnegara, juga Haastur mana? Bogor. Di Bogor ada rukonya di Ruko Cilendek. Teman-teman boleh langsung walk in ke kantornya Haastur. Silahkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa berangkat haji, berangkat umroh. Depok belum ada ya Ustadz. Jakarta belum ada Ustadz. Jakarta sementara belum ada. Jakarta mungkin bisa merapat ke dekat yang ada di mana? Bogor ya, Bogor ataupun Depok. Kalau berkenan juga bisa langsung ke Bogor aja, nggak apa-apa hadirin. Yang di Ruko Cilendek ada Haastur di Ruko Cilendek tersebut. Nanti bisa langsung mendaftar di tempat terdekat. Atau apakah umroh yang tahun ini semua dibersamai oleh kami? Insya Allah saya yang tahun ini akan membersamai semua keberangkatan umrohnya Haastur. Semua keberangkatan umroh Haastur saya selalu membersamai. Insya Allah selalu membersamai. Begitu ya. Ada agennya juga Ustadz? Iya, ada agennya juga. Teman-teman juga bisa mendaftar di agen atau cabang Haastur terdekat. Semarang belum ada, mohon doanya. Begitu hadirin ya. Kalau dari luar kota itu seperti apa? Nanti biasanya berkumpulnya di Jakarta. Semua titik kumpul keberangkatan Haastur di Jakarta. Jadi flightnya dari Jakarta dengan maskapai Garuda Indonesia atau Saudia. Begitu sahabat informasinya. Terus informasi berikutnya. Sudah dibuka pendaftaran TK Quran Muhammad Al-Fatih, PAUD Quran Muhammad Al-Fatih, SD Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih, dan S1 Kuliah Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Muhammad Al-Fatih. Sudah dibuka pendaftarannya. Teman-teman juga bisa kepoin nanti di Instagram bio kami. Itu ada masing-masing, di kepoin aja di sana. Begitu Tuan Puan. Juga teman-teman kalau ada di antara yang mau mendapatkan banyak peluang jariah, program Masjid Muhammad Al-Fatih atau program membuka puasakan, bisa sekali langsung hubungi adminnya Masjid Muhammad Al-Fatih 0812 1025. 0812 1025. Itu nomor adminnya Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti dari sana teman-teman boleh banyak bertanya tentang program-programnya yang ada di Masjid Muhammad Al-Fatih, termasuk pembangunan gedung penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita semuanya. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, kita bisa jadikan banyak pundi-pundi jariah selama kita masih hidup. Terima kasih banyak Tuan Puan atas waktu luangnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala silap salahnya. Mohon maaf kalau tadi ada sesuatu kalimat yang mungkin kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, kesalahan mutlak dari kami pribadi. Kekeliruan juga mutlak milik kami pribadi. Allah dan Rasulnya terlepas, terbebas dari kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tadi tanya kemana Ustadz? Boleh tanya ke Haastur. Di situ Haastur ada apa? Nomornya 0812 500 100. Teman-teman bisa bertanya ke sana. Semua keberangkatan di tahun ini kami akan membersamai keberangkatan di tahun ini. Yang November itu Jordan apa? Masjidil Aqsa, Jordan, sama satu lagi apa ya kemarin ya? Nanti keluar posternya insya Allah biinilah. Yang bulan November ada ke Masjidil Aqsa yang bulan November tahun ini. Nanti teman-teman cek di Instagramnya Haastur, di follow aja Instagramnya Haastur. Pelan-pelan nanti akan di-upload secara berkala. Begitu ya Tuan Puan, mohon maaf lahir batin, salam keluarga di rumah. Pagi ini jangan lupa yang ada di Tangerang, kita ngaji di Masjid Izzatul Islam, Insan Cendikia Mulia Serpong, Tangerang. Pagi ini ya, jam 9-an kira-kira insya Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan.
Iya, Aqsa nanti Haastur yang plus, bukan plus Aqsa ya. Itu fokus jelajah negeri para nabi kalau nggak salah Jordan, Kairo, Mesir, Mesir, Jordan, Aqsa, Mesir, Jordan, Aqsa, nggak sama umroh yang November. Kalau kami tidak keliru yang November nggak sama umroh tapi fokus perjalanan ke negeri para nabi. Begitu. Mesir, Jordan, Aqsa bulan November di tahun ini. Teman-teman bisa kepoin di akun Hastur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan puan.